Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Oktavia dengan NIM 0609 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Hai Pai. Hai Ju, kenapa? Mari kita makan pizza ini. Ayo, sepertinya sangat lezat pizza ini. Pasti dong, ini kan aku yang membuatnya. Pasti sangat lezat. Tapi kamu tahu tidak bagaimana pizza ini atau makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita? Pertama, pizza dengan ukuran besar, kemudian kita iris dan kita ambil menjadi suatu bagian kecil. Akan masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem yang dinamakan dengan sistem pencernaan dengan beberapa alat atau organ-organ pencernaan. Lalu bagaimana ya perjalanan makanan di dalam tubuh kita? Nah, di sini mari kita bahas perjalanannya melalui sistem pencernaan makanan. Apa itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan yang ada pada tubuh manusia atau tubuh kita sendiri. Nah, proses pencernaan ini terjadi secara dua, yaitu terjadi secara mekanis dan juga terjadi secara kimiawi. Itu sudah mutlak terjadi ya. Nah, apa itu sistem pencernaan mekanis? Sistem pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti pada gambar, yaitu gigi dan juga ada lambung sebagai alat sistem pencernaan mekanis. Kemudian sistem pencernaan kimiawi. Sistem ini merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dan mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil seperti gambar-gambar yang tertera di video ini, yang mana pizza yang kita makan tadi akan diubah. Dan di sini ada organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, kemudian ada empedu, pankreas, usus kecil, usus besar, dan juga yang terakhir ada anus sebagai organ terakhir yang ada di tubuh kita. Waduh, enak sekali nih pizzanya. Pada saat kita makan pizza, maka pizza yang besar akan berubah menjadi bagian-bagian kecil yang akan diproses di dalam mulut kita. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang dilewati oleh makanan. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi. Gigi berfungsi untuk merombak makanan. Selain itu, di dalam mulut juga ada lidah, yang mana serpihan-serpihan makanan tadi hasil dari pencernaan mekanis yang dilakukan oleh mulut, maka akan disalurkan ke kerongkongan oleh lidah. Kemudian setelah makanan didorong oleh lidah dan masuk ke dalam kerongkongan, molekul makanan tersebut akan didorong ke dalam lambung menggunakan gerakan peristaltik. Kemudian seterusnya, makanan akan masuk ke dalam lambung yang bertugas sebagai penyimpan makanan, tapi juga penggiling makanan yang dikonsumsi akan dengan oleh enzim yang asam dan bertugas memecah makanan-makanan yang bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau bentuk yang lebih halus. Kemudian molekul makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Di dalam usus kecil ini, makanan akan diserap sari-sari makanannya oleh usus kecil ini, dan sari makanan akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah usus kecil, makanan akan melanjutkan perjalanannya
ke usus besar. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan atau juga disebut fases. Dan kita masuk ke organ terakhir dari sistem pencernaan, yaitu adalah organ anus, di mana makanan akan masuk ke dalam anus yang merupakan tempat pemberhentian terakhir dari sistem pencernaan manusia ini. Selanjutnya, jika kita tidak menjaga kebersihan ataupun kesehatan sistem pencernaan kita, maka akan terjadi gangguan sistem pencernaan pada tubuh kita atau pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah diare. Diare itu adalah gangguan yang mana jika penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare ini terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit yang ada di makanan, dan seterusnya makanan atau minuman tersebut kita makan atau kita konsumsi. Yang kedua ada penyakit MA. Penyakit ini adalah di mana kondisinya berkurang lapisan lendir yang melindungi dinding lambung, sehingga asam lambung yang bekerja untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh mengenai dinding lambung. Hal inilah yang menyebabkan rasa nyeri apabila MA kita kambuh. Penyakit yang ketiga adalah radang kerongkongan, atau yang sering disebut dalam bahasa medisnya adalah esofagistis. Penyakit ini adalah penyakit yang terjadi apabila terjadi iritasi pada dinding esofagus alias kerongkongan. Peradangan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, gangguan menelan, hingga pembentukan luka pada dinding esofagus. Selain menjadi penyebab susah menelan dan rasa sakit, kondisi ini juga terkadang menimbulkan rasa nyeri. Penyakit selanjutnya adalah appendicitis. Penyakit ini atau yang sering dikenal dengan penyakit usus buntu, yang mana penyakit ini kondisinya terjadi iritasi pada ujung usus besar yang menyebabkan peradangan dan terhambatnya saluran pada usus besar tersebut. Nah, lalu apa sih penyebab dari gangguan-gangguan pencernaan? Yang pertama adalah kita tidak mencuci tangan sebelum makan, karena ketika tidak mencuci tangan maka kuman yang terdapat di tangan akan ikut masuk dengan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua adalah makan sembarangan. Artinya di sini kita tidak melihat kualitas dari makanan tersebut sehingga terjadi gangguan. Yang ketiga adalah makan tidak teratur. Jadwal makan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir adalah makan terlalu pedas. Dengan memakan makanan yang pedas atau mengkonsumsi makanan yang pedas, maka sistem pencernaan akan terganggu. Nah, segitu saja video dari saya. Terima kasih.